Di tengah hiruk-pikuk pusat perbelanjaan mewah di Jakarta, suara tamparan nyaring memecah keheningan yang tiba-tiba melanda. Bulina, manajer toko pakaian branded itu, berdiri dengan tangan masih menggantung di udara, wajahnya memerah karena amarah. "Kalian ini apa-apaan? Ini tempat umum, bukan untuk pertunjukan murahan," bentaknya pada dua wanita yang baru saja berpelukan singkat di depan etalase. Anya, wanita yang baru saja ditampar, menyentuh pipinya yang memanas, matanya menyipit penuh kejutan dan rasa sakit yang mendalam. Bagaimana bisa? Dia, pemilik diam-diam dari seluruh rantai toko ini, baru saja dihina di depan puluhan mata yang memandang. Dalam hati Anya bergejolak, apakah ini harga yang harus kubayar untuk mencintai Sari secara terbuka? Mengapa masyarakat ini begitu kejam terhadap kami? Anya menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Sari, kekasihnya yang berdiri di samping, memegang lengannya erat, wajahnya pucat karena ketakutan. "Anya, ayo kita pergi saja," bisik Sari, suaranya gemetar. Tapi Anya tidak bergerak. Pikirannya berputar cepat, jika aku diam sekarang, itu berarti aku menyerah pada prasangka mereka. Tapi jika aku bicara, rahasiaku sebagai pemilik akan terungkap, dan itu bisa menghancurkan segalanya. Bulina masih mengomel, "Kalian pikir ini Jakarta modern? Masih ada norma yang harus dihormati. Keluar dari sini sebelum aku panggil security." Kerumunan mulai bergumam, beberapa orang menggelengkan kepala, yang lain mengambil ponsel untuk merekam. Anya merasakan beban berat di dadanya, beban dari tahun-tahun menyembunyikan identitasnya, dari keluarga yang menuntut pernikahan heteroseksual, dari masyarakat yang melihat cinta seperti miliknya sebagai penyimpangan. Dalam benak Anya, kenangan melintas seperti kilat. Dia ingat pertama kali bertemu Sari di sebuah kai kecil di Bandung 2 tahun lalu. Sari, dengan senyumnya yang polos dan mata yang penuh mimpi, membuat Anya merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun kesepian. "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya," gumam Anya dalam hati saat itu. Tapi sekarang, di sini, di toko miliknya sendiri, dia dihadapkan pada kenyataan pahit. Apakah aku salah mencintainya? Apakah aku harus terus bersembunyi selamanya? Sari menarik tangannya lagi, "Anya, please. Ini tidak worth it." Tapi Anya menggelengkan kepala pelan. Dia harus bertindak. Dengan suara tenang tapi tegas, Anya berkata, "Bulina, Anda baru saja menampar pemilik toko ini." Wajah Bulina memucat seketika, mata para saksi melebar. Kerumunan terdiam, dan Anya merasakan gelombang kepuasan bercampur ketakutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini awal dari kehancuran atau kebebasan? Bulina mundur selangkah, tangannya menutup mulut. "Apa? Tidak mungkin. Anda bohong," serunya, suaranya bergetar. Anya mengeluarkan kartu identitas dari tasnya, menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan. "Saya Anya Wijaya, pemilik Plue Asion Indonesia. Dan wanita di samping saya adalah pasangan saya." Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bendungan yang jebol. Sari memandangnya dengan mata membelalak, campur antara bangga dan khawatir. Dalam hati Sari bergolak, Anya akhirnya terbuka, tapi apa harganya? Keluargaku yang konservatif pasti akan marah besar. Apakah aku siap menghadapi ini semua? Kerumunan mulai berbisik-bisik, beberapa orang bertepuk tangan pelan, yang lain memandang sinis. Bulina jatuh ke kursi terdekat, wajahnya pucat pasi. "Makan saya, Bu Anya. Saya tidak tahu. Saya pikir." Anya memotong, "Anda pikir apa? Bahwa cinta kami adalah aib? Bahwa kami tidak pantas berada di tempat seperti ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat Bulina terdiam.
Malam itu, di apartemen mewah Anya di kawasan Stubd, keduanya duduk di soa, hening menyelimuti ruangan. Anya memegang es batu di pipinya, matanya menatap kosong ke jendela. Kenapa aku lakukan itu, Sari? Sekarang semuanya akan berubah. Sari memeluknya erat, karena kamu lelah bersembunyi. Aku juga. Tapi aku takut, Anya. Keluargaku di desa, mereka masih percaya bahwa pernikahan itu hanya antara pria dan wanita. Anya menghela napas panjang. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, apakah aku egois? Apakah aku menyeret Sari ke dalam badai ini tanpa memikirkan konsekuensinya? Telepon Anya berdering, nomor ayahnya muncul di layar. Dia ragu sejenak, lalu menjawab. Anya, apa yang kudengar ini benar? Kamu dengan seorang wanita. Suara ayahnya penuh kecewaan. Anya merasakan tusukan di hati, ini baru permulaan. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa cinta ini adalah bagian dari diriku? Keesokan harinya, berita menyebar seperti api di media sosial. Pemilik Lue Asion outing di toko sendiri setelah ditampar manajer. Judul-judul sensasional bermunculan. Anya duduk di kantornya, memandang layar komputer dengan mata lelah. Pegawai-pegawai memandangnya curi-curi, bisik-bisik di belakang. Bulina datang, wajahnya penuh penyesalan. Bu Anya, saya minta maaf. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional. Saya tidak bermaksud. Anya memandangnya tajam. Nilai-nilai tradisional. Itu alasan untuk membenci orang lain. Dalam hati Anya berperang, makan dia atau pecat. Jika aku pecat, aku jadi seperti mereka, penuh dendam. Tapi jika makan, apakah itu berarti aku lemah? Sari menelepon, suaranya cemas. Anya, keluargaku tahu. Ibu menangis seharian. Anya menutup mata, merasakan beban semakin berat. Apakah ini pilihan yang benar? Di rumah keluarga Sari di pinggiran Jakarta, suasana tegang. Ibu Sari duduk di kursi, air mata mengalir. Sari, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Kami sudah susah payah besarkan kamu, sekarang kamu bawa malu keluarga. Sari berdiri di depan, tangannya gemetar. Bu, aku mencintai Anya. Ini bukan pilihan, ini diriku. Dalam hati Sari, pertanyaan bergema, apakah aku harus memilih antara cinta dan keluarga? Apakah ada jalan tengah? Ayah Sari menggelengkan kepala, kami tidak bisa terima ini. Keluar dari rumah jika kamu tetap begitu. Sari merasakan dunia runtuh. Dia berlari keluar, air mata membasahi wajah. Di mobil menuju apartemen Anya, dia berpikir, Anya, apakah kita kuat menghadapi ini? Atau ini akhir dari segalanya? Anya menunggu Sari di apartemen, hati gelisah. Saat Sari tiba, mereka berpelukan lama. Aku diusir dari rumah, isak Sari. Anya memeluknya lebih erat, kita akan hadapi bersama. Tapi dalam hati Anya keraguan muncul, apakah aku layak untuk ini? Apakah aku yang memulai semua kekacauan ini? Malam itu mereka berbicara panjang lebar, membahas masa depan yang penuh ketidakpastian. Anya ingat masa kecilnya, dibesarkan di keluarga kaya tapi konservatif. Ayah selalu bilang pernikahan itu untuk warisan keluarga, gumamnya. Sari mengangguk, aku juga. Tapi sekarang kita harus buktikan bahwa cinta kita sah. Tapi apakah masyarakat siap? Berita terus bergulir, komentar negatif membanjiri akun sosial Anya. Pemilik Lue Asion lesbian. Boykot saja. Baca itu, Anya merasakan sakit yang dalam. Apakah bisnisku akan hancur karena ini? Pagi berikutnya, rapat dewan direksi diadakan darurat. Para pemegang saham memandang Anya dengan tatapan penuh pertanyaan.
Bu Anya, ini bisa merusak citra perusahaan. Penjualan turun 20 semalam, kata salah satu direktur. Anya berdiri tegak, ini bukan tentang citra. Ini tentang kebenaran. Dalam hati, dia berjuang, lepaskan perusahaan, atau tutupi identitasku lagi. Tapi dia tahu, mundur berarti kalah. Sari menunggu di luar, hati berdebar. Anya, apa keputusanmu? Tanyanya kemudian. Anya tersenyum tipis, aku tetap bertahan. Tapi harga yang dibayar semakin mahal, teman-teman menjauh, keluarga memutus hubungan. Apakah ini layak? Anya bangun pagi dengan kepala pusing, mimpi buruk tentang keluarganya menghantui tidurnya. Dia memandang Sari yang masih tertidur di samping, hati penuh kasih tapi juga rasa bersalah. Mengapa aku menyeretnya ke dalam ini? Apakah aku terlalu egois, memprioritaskan kebebasanku atas kesejahteraannya? Sari membuka mata, tersenyum lemah. Pagi, sayang. Kamu baik-baik saja. Anya mengangguk, tapi pikirannya berteriak, tidak, aku tidak baik. Bisnisku goyah, keluargaku marah, dan sekarang Sari kehilangan rumahnya karena aku. Mereka sarapan dalam diam, hanya suara sendok yang bergesekan dengan piring. Tiba-tiba telepon Sari berdering, nomor ibunya. Sari ragu, lalu menjawab. Bu. Ya, aku di tempat Anya. Suara di seberang penuh isak, pulanglah, Sari. Kami bisa lupakan ini jika kamu tinggalkan dia. Sari memandang Anya, mata berkaca-kaca. Dalam hati Sari, apakah aku harus kembali? Apakah keluarga lebih penting daripada cinta ini? Tapi dia menjawab tegas, tidak, Bu. Aku mencintai Anya. Panggilan ditutup dengan kasar, meninggalkan Sari terguncang. Di kantor, Anya menghadapi badai lain. Bulina yang kini dipecat sementara, datang memohon. Bu Anya, beri saya kesempatan kedua. Saya punya anak-anak yang bergantung pada pekerjaan ini. Anya duduk di kursinya, memandang wanita itu. Dalam hati, dia mewakili semua yang kubenci, prasangka buta. Tapi jika aku tidak makan, aku jadi seperti dia, penuh kebencian. Baik, Bulina. Tapi Anda harus ikut pelatihan sensitivitas LUT. Bulina mengangguk, air mata mengalir. Keluar dari ruangan, Anya merasa lelah. Apakah aku terlalu lunak? Apakah ini akan mengubah apa-apa? Berita terus bergulir, sekarang dengan wawancara dari aktis LUT yang mendukung Anya. Ini langkah berani, kata mereka. Tapi Anya ragu, berani atau bodoh. Penjualan terus turun, pemegang saham gelisah. Sore itu, Sari bertemu teman lamanya, Rina, di sebuah cafe. Rina memandangnya prihatin. Sari, kamu yakin dengan ini? Masyarakat kita belum siap. Kamu bisa dapat yang lebih baik, seorang pria yang bisa beri anak. Sari mengepalkan tangan di bawah meja. Dalam hati, Rina, kamu tidak mengerti. Cinta ini nyata, tapi kata-katamu menyakitkan. Apakah aku salah memilih jalan ini? Rina, Anya adalah segalanya bagiku. Tolong dukung aku. Rina menggelengkan kepala, aku sayang kamu, tapi ini salah menurut agama kita. Sari pulang dengan hati hancur. Di apartemen, dia cerita pada Anya. Mereka semua menentang kita. Anya memeluknya, kita punya satu sama lain. Tapi dalam hati Anya, berapa lama kita bisa bertahan seperti ini? Tekanan ini mulai retakkan kami. Malam hari, ayah Anya datang tak diundang. Anya, kita bicara. Mereka duduk di ruang tamu, Sari menyembunyikan diri di kamar. Ayahnya memandang tajam, kamu hancurkan nama keluarga. Ibumu sakit karena ini. Anya merasakan tusukan di dada. Dalam hati, ayah, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa ubah siapa aku.
Apakah kamu lebih pilih Norma daripada anakmu? Ayah, ini diriku. Tolong pahami. Ayahnya bangkit, jika kamu terus, aku putuskan warisanmu. Pintu dibanting, meninggalkan Anya terduduk. Sari keluar, memeluknya. Anya, maafkan aku. Anya menangis pelan, bukan salahmu. Tapi apa kita lanjutkan? Harga ini terlalu mahal. Keesokan, Sari dapat panggilan kerja baru di perusahaan saingan Lue. Ini kesempatan bagus, katanya pada Anya. Tapi Anya ragu apakah ini pengkhianatan. Sari bekerja di sana, dekat dengan orang-orang yang mungkin benci kami. Pergi saja, Sari. Aku dukung. Tapi hati Anya sakit. Di kantor, dia hadapi demo kecil di depan toko, kelompok konservatif memprotes. Lindungi nilai keluarga, teriak mereka. Anya memandang dari jendela, hati berdegup. Apakah aku harus mundur? Atau lawan? Dia pilih lawan, keluar dan bicara, cinta adalah hak semua orang. Kerumunan terbelah, beberapa dukung, yang lain marah. Sari di tempat kerja baru, rasakan tatapan aneh. Rekan kerjanya bisik-bisik, itu pacar pemilik Lue yang lesbian. Sari tahan, tapi dalam hati, apakah aku kuat? Apakah Anya layak semua ini? Pulang malam, dia temukan Anya minum sendirian. Anya, jangan begini. Anya memandangnya, mata merah. Aku lelah, Sari. Mungkin kita pisah sementara. Sari terkejut, tidak. Kita hadapi bersama. Mereka berdebat panjang, emosi memuncak. Anya berteriak, kamu kehilangan keluarga karena aku. Sari balas, aku pilih kamu. Tapi keraguan tetap ada. Beberapa hari kemudian, skandal baru muncul. Mantan karyawan Lue bocorkan email internal, tuduh Anya diskriminasi terhadap karyawan heteroseksual. Anya tahu itu palsu, tapi media gembar-gembor. Ini serangan, gumamnya. Dalam hati, siapa di belakang ini? Bulina? Atau saingan bisnis? Sari dukung, kita lawan. Tapi Sari dapat tawaran promosi jika tinggalkan Anya. Tidak, aku tolak, katanya. Tapi dalam hati Sari, apakah aku korban terlalu banyak? Anya lihat itu, hati sakit. Jangan karena aku, Sari. Rapat darurat lagi, pemegang saham ingin Anya mundur. Citra perusahaan rusak. Anya berdiri, aku tidak mundur. Ini perjuangan. Tapi setelah rapat, dia runtuh di kamar mandi, menangis. Apakah ini akhir? Sari temukan dia, kita kuat. Tapi tekanan semakin berat, emosi semakin dalam. Anya terbangun dari mimpi buruk, tubuhnya basah keringat. Dia memandang langit-langit, hati penuh kegelapan. Mengapa semuanya terasa seperti neraka? Sari, yang tidur di samping, bergeser pelan. Anya berpikir, aku mencintainya, tapi cinta ini seperti racun yang perlahan membunuh kami. Pagi itu, mereka sarapan dalam ketegangan yang semakin pekat. Sari memecah keheningan, Anya, aku dapat pesan dari ibu. Dia sakit, minta aku pulang. Anya memandangnya tajam. Dalam hati, apakah ini jebakan? Atau aku paranoid? Pergi saja, Sari. Keluargamu butuh kamu. Sari ragu, tapi aku takut mereka paksa aku tinggalkan kamu. Anya tersenyum pahit, kita lihat nanti. Tapi dalam hati Anya berteriak, jangan pergi, aku butuh kamu di sini. Sari pergi ke rumah keluarganya, hati berdebar. Di sana ibunya terbaring lemah, ayahnya memandang dingin. Sari, duduk. Kami bicara. Mereka mulai, tinggalkan wanita itu atau kami anggap kamu bukan anak kami. Sari menangis, Bu, ayah, aku tidak bisa. Ini hatiku. Dalam hati Sari, apakah aku egois?
Mereka membesarkanku, tapi mereka tidak paham penderitaanku. Aku pulang sekarang, katanya akhirnya, tapi ibunya pegang tangannya, pikirkan lagi. Kami sayang kamu. Sari pulang dengan hati tercabik-cabik. Di apartemen, Anya menunggu cemas. Bagaimana? Sari cerita, mereka berpelukan, tapi retak semakin dalam. Di kantor, Anya hadapi krisis baru. Penjualan anjlok 40, pemegang saham ancam tarik modal. Bu Anya, mundurlah demi perusahaan, kata direktur. Anya gelengkan kepala. Dalam hati, mundur berarti kalah dari prasangka. Tapi bertahan berarti hancurkan semuanya. Dia panggil konferensi pers, saya Anya Wijaya, lesbian dan bangga. Lue Asion untuk semua. Media meledak, dukungan datang dari komunitas LGBT, tapi boikot semakin kuat. Anya pulang lelah, temukan Sari packing tas. Sari, apa ini? Sari menangis, aku harus pergi sementara. Tekanan ini terlalu berat. Anya terpukul, jangan. Kita janji bersama. Mereka berdebat hebat, kata-kata tajam beterbangan. Kamu lemah, bentak Anya. Sari balas, kamu yang egois. Sari pergi, meninggalkan Anya sendirian. Malam itu, Anya minum sendirian, pikiran berputar. Apakah aku salah memaksa dia bertahan? Apakah cinta ini ilusi? Telepon berdering, Bu Lina. Bu Anya, saya dukung Anda sekarang. Saya salah dulu. Anya terkejut, kenapa berubah? Bu Lina jawab, anak saya keluar sebagai gay. Saya paham sekarang. Anya menangis, terima kasih. Tapi itu tidak cukup hilangkan sakit kehilangan Sari. Sari di hotel kecil, menangis sepanjang malam. Apakah aku pengecut? Anya berjuang sendirian sekarang. Dia hubungi teman LGBT, aku butuh saran. Mereka bilang kembali padanya, tapi kuatkan dirimu dulu. Sari pikir, ya aku harus kembali. Tapi besok, berita baru, Anya dirawat di rumah sakit karena stres. Sari bergegas ke sana, hati hancur. Anya, maafkan aku. Anya buka mata lemah, Sari. Kamu kembali. Mereka berpelukan, tapi dokter bilang dia butuh istirahat total. Pemulihan Anya lambat, Sari rawat dia setiap hari. Tapi keluarga Sari datang, Sari pulang. Sari tolak, tidak, aku di sini. Ayahnya marah, kamu pilih dia daripada kami. Sari jawab, ya karena dia paham aku. Keluarga pergi, meninggalkan luka baru. Dalam hati Sari, apakah ini benar? Aku kehilangan semua. Anya pulih pelan, tapi bisnisnya goyah. Dia putuskan jual sebagian saham. Ini pengorbanan, katanya pada Sari. Sari dukung, kita bangun lagi. Tapi dalam hati Anya, apakah ini akhir mimpi? Mantan rekan bisnis tawari Sari pekerjaan tinggi, dengan syarat tinggalkan Anya. Sari tolak, tapi ragu, apakah aku bodoh? Konflik memuncak saat ayah Anya datang ke rumah sakit. Anya, aku salah. Ibumu ingin kamu pulang. Anya terkejut, ayah. Terima Sari. Ayah geleng, tidak, tapi kamu anakku. Anya tolak, tanpa Sari, tidak. Ayah pergi kecewa. Anya menangis, mengapa mereka tidak paham. Sari dapat ancaman anonim, tinggalkan Anya atau kami rusak karirmu. Sari takut, cerita pada Anya. Kita lapor polisi. Anya setuju, tapi hati gelisah, siapa musuh kita? Investigasi mulai, ternyata saingan bisnis di belakang. Anya konfrontasi, hentikan ini. Mereka balas, masyarakat tidak mau pemimpin seperti kamu. Emosi semakin dalam, Anya dan Sari semakin dekat tapi rapuh. Apakah kita bertahan? Tanya Sari. Anya jawab, ya, tapi dengan harga apa?
Kegelapan malam menyelimuti apartemen, Anya duduk sendirian di balkon, angin dingin menusuk kulit. Pikirannya penuh badai, Sari pergi lagi, kali ini untuk menyelesaikan urusan keluarga. Apakah dia kembali? Atau ini akhir? Rasa sakit kehilangan menyiksa, seperti pisau yang menusuk ulu hati berulang kali. Anya ingat momen-momen bahagia mereka, tapi sekarang semuanya tercemar oleh pengkhianatan masyarakat. Mengapa dunia ini begitu kejam? Apakah aku pantas dicinta jika membawa derita bagi yang kucinta? Telepon berdering, nama Sari muncul. Anya angkat cepat, Sari. Kamu di mana? Suara Sari gemetar, Anya, keluargaku paksa aku bertunangan dengan pria teman ayah. Anya terdiam, dunia seolah runtuh. Dalam hati, ini pengkhianatan terbesar. Apakah Sari lemah, atau aku yang terlalu menuntut? Sari di rumah keluarga, dikelilingi kerabat yang memuji calon suami. Dia merasa mual, hati berteriak, ini bukan aku. Aku mencintai Anya, tapi tekanan ini. Apakah aku tahan? Ibu pegang tangannya, ini demi masa depanmu, Sari. Sari menangis dalam hati, masa depan tanpa Anya adalah neraka. Dia kabur malam itu kembali ke Anya. Anya, aku tolak mereka. Anya peluk dia erat, tapi keraguan tetap, berapa kali lagi kita lalui ini. Bisnis Anya semakin hancur. Pemegang saham tarik modal, toko-toko tutup. Anya rapat terakhir, saya mundur. Air mata mengalir, dalam hati, ini harga kebebasan. Apakah layak? Sari dukung, kita mulai baru. Tapi Sari dapat tawaran kerja di luar negeri. Ini kesempatan, Anya. Anya ragu apakah ini pelarian. Pergi saja jika itu buatmu bahagia. Sari tolak, tanpa kamu, tidak. Konflik memuncak saat mantan Bulina kembali, bawa bukti skandal palsu dari saingan. Bu Anya, mari kita gugat mereka. Anya setuju, tapi proses hukum melelahkan. Di pengadilan, saksi-saksi beri kesaksian, masyarakat tonton. Anya bersaksi, cinta saya bukan kejahatan. Hakim dengar, tapi opini publik terbelah. Dalam hati Anya, apakah kemenangan ini akan ubah apa-apa? Sari hadapi pengkhianatan dari teman lama, Rina bocorkan rahasia mereka ke media. Mengapa, Rina? Tanya Sari. Rina jawab, kamu salah jalan. Sari hancur, kamu bukan teman. Dalam hati, semua orang tinggalkan aku. Apakah hanya Anya yang tersisa? Anya dan Sari bertengkar hebat malam itu. Kamu selalu ragu, bentak Anya. Sari balas, kamu yang bawa kita ke sini. Mereka pisah kamar, tapi pagi berikut rekonsiliasi. Ma, kata keduanya. Tapi luka semakin dalam. Keluarga Anya akhirnya hubungi, kami terima kamu, tapi tanpa Sari. Anya tolak, tidak. Ayah menangis, kamu hancurkan keluarga. Anya hati sakit, apakah aku monster? Sari dapat ancaman lagi, kali ini isik. Hati-hati, kata polisi. Sari takut, Anya, mungkin kita pisah. Anya marah, tidak. Kita lawan. Tapi dalam hati, apakah aku egois mempertahankannya? Proses hukum menang, saingan bayar ganti rugi. Anya bangun bisnis kecil baru, fokus pada komunitas LGBTQ. Ini jalan kita, katanya. Sari dukung, tapi keluarganya putus hubungan total. Sari menangis, aku kehilangan mereka selamanya. Emosi memuncak, Anya usul, mari kita nikah di luar negeri. Sari terkejut, benarkah? Anya angguk, ya untuk kita. Tapi ragu tetap ada, apakah masyarakat terima? Ajar menyingsing, Anya dan Sari berdiri di bandara, tiket ke Belanda di tangan. Hati Anya berdegup kencang, ini langkah terbesar, tapi apakah akhir bahagia atau bencana baru?
Sari pegang tangannya erat, mata penuh harap tapi juga ketakutan. Dalam hati Sari, aku tinggalkan segalanya, keluarga, teman, negeri. Apakah cinta ini cukup? Mereka naik pesawat, meninggalkan Indonesia yang penuh luka. Di sana mereka nikah sederhana, cincin bertukar dengan air mata bahagia. Aku mencintaimu selamanya, bisik Anya. Tapi kembali ke Jakarta, realita menanti. Bisnis kecil Anya berkembang pelan, dukungan dari komunitas mengalir. Tapi boikot tetap ada, ancaman online terus datang. Anya baca komentar kejam, hati tercabik, mengapa mereka benci kami? Apakah kami monster? Sari rawat bisnis bersama, tapi kesehatan mentalnya goyah. Anya, aku mimpi buruk setiap malam. Anya peluk dia, kita kuat. Tapi dalam hati Anya, apakah aku bohong? Tekanan ini membunuh kami pelan-pelan. Keluarga Sari hubungi lagi, pulang, Sari. Kami makan jika tinggalkan dia. Sari ragu, Bu, aku sudah nikah. Ibu menangis, itu bukan nikah sungguhan. Sari putus panggilan, menangis. Dalam hati, apakah mereka benar? Apakah pernikahan kami sah di mata Tuhan? Anya hadapi pengkhianatan dari dalam, karyawan baru bocorkan data, bisnis goyah lagi. Siapa? Tanya Anya. Ternyata teman lama Sari. Sari syok, Ma, Anya. Mereka bertengkar, kamu bawa musuh, bentak Anya. Sari balas, kamu yang mulai semua. Mereka pisah sementara, Sari ke hotel. Di kesendirian, Anya renung, apakah ini akhir? Aku korban terlalu banyak, bisnis, keluarga, kesehatan. Apakah Sari layak? Sari di hotel, pikir sama, Anya, makan aku. Aku kembali. Mereka rekonsiliasi, tapi luka permanen. Komunitas undang mereka bicara, cerita kalian inspirasi. Anya bicara, tapi harganya mahal. Penonton tepuk tangan, tapi Anya ragu, inspirasi atau peringatan. Keluarga Anya akhirnya datang, kami terima kalian. Anya terkejut, benarkah? Ayah angguk, kami lihat penderitaanmu. Mereka peluk, air mata mengalir. Tapi keluarga Sari tetap tolak. Bisnis stabil, tapi Anya dan Sari berubah, lebih kuat tapi lebih rapuh. Mereka hidup bersama, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Di akhir hari, Anya tanya Sari, apakah kita bahagia? Sari jawab, ya, meski sakit. Tapi pertanyaan tetap, apakah perjuangan ini benar, atau seharusnya kami bersembunyi selamanya? Apakah Anya dan Sari benar memilih terbuka tentang cinta mereka, meski menghancurkan segalanya?